sholat yang kaitannya dengan batin kita, ya. Jadi sholat itu kan ada software dan hardware. Hardware-nya itu sujud, ruku, ya gerakan fisiknya. Kemudian hardware itu adalah hatinya. Maka hati dan fisik itu hendaknya itu ada sinkron, ya, sinkron. Maka di sini Imam Al-Ghazali rahimahullah itu mengingatkan jangan sampai ya jidat kita rukuk bersujud tapi hati kita kemana-mana. Itu mengingatkan kita agar supaya sholat kita itu khusyuk. Nah, khusyuk itu hanya bisa diperoleh kalau kita itu memenuhi, ya, apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Pertama, tentu saja berusaha makan dan minum yang halal sehingga mudah untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, ya. Jadi tidak cukup hanya belajar, tapi kita berusaha, ya, membersihkan diri kita dari berbagai makanan, ya, minuman, pakaian yang tidak baik. Insya Allah akan lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan kekhusyuan. Jangan kemudian ikut pelatihan sholat khusyuk tapi juga makan babi, ya, makanan barang-barang haram, itu nggak bisa, nggak nyambung. Maka antara zahir dan batin itu harus nyambung, ya. Joko sembung naik becak nggak nyambung, Cak. Jangan sampai, ya, zahirnya itu ikut misalkan sholat khusyuk tapi makan yang dikonsumsi itu kadang juga nyicipi minuman keras. Kadang kalau malam itu masih dugem, tapi sholat apa? Sholat khusyuk itu nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Jadi makanannya halal, kemudian yang dipakai juga halal, jadi pergaulannya itu juga baik, ya. Nah, ketika sholat itu dilatih, ya, dilatih hatinya sehingga nanti hati dan fisik itu nyambung. Dan ini pembahasan terakhir tentang kaitannya hati dan fisik, ya, yang membahas tentang kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Qala al-mu'allif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit dharaini amin. Wa yanbaghi an tadhkura kibriya Allah Ta'ala, ya, wa 'azamatihi inda ruku'ika wa sujudika. Wa yanbaghi, dan sayugjanya, hendaknya. Nah, itu. Yanbaghi itu artinya hendaknya. Nah, itu di sini ditampilkan sama Mas Matub. Wayam bagi, dan hendaknya orang yang sedang salat antat kibriya Allah Ta'ala wa 'azamati inda ruku'ika wa sujudika. Dan hendaknya, ya, hendaknya ketika sedang sujud, ya, ya. Sebentar. Kodenya ini Ustaz yang dikirim Ustaz. Oh, ini bukan yang itu. Sebentar Mas Watu. Sebentar ya, ini saya kirim kirim yang dikirim keliru. Ini mestinya wayang bagi. Nah, sebentar. Saya kirim lagi Mas Watu. Ya. Berarti ini yang 52 ya? Iya, terus. Oke. Ya sudah. Tulisannya keliru 51, tapi itu yang 52 Mas Watu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimallah wa yanbaghi an tadhkura kibriya Allah taala wa 'azamatihi inda ruku'ika wa sujudika. Hendaknya orang yang salat yaitu kita hendaknya wayang tadkurallah an tadkura kibriya Allah taala wa 'azamati inda ruku'ika wa sujudika. Hendaknya Anda ya, hendaknya kalian fokus untuk mengingat atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika engkau tengah berada dalam kondisi rukuk maupun sujud. Nah, di sini saya ingin terangkan. Jadi ada di dalam kitab hadis maupun kitab-kitab yang lain itu khusus membahas tentang sujud. Bahkan di Al-Quran itu sholat itu dinamakan sujud dan rukuk. Ya, warka'u ma'ar raki'in, wasjud waqtarib. Jadi sholat sendiri itu kadang disebut yaitu sujud dan rukuk. Karena apa? Intinya sholat dan intinya sholat di dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu adalah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Al-Ghazali mengingatkan wayam bagi antat kibriya Allah taala wa 'azamati inda ruku'ika wa sujudika. Hendaknya orang itu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam rukuk dan sujud. Nah, saat itulah kita mengagungkan dan melihat betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam takbiratul ihram pertama kali yang kita sebut namanya itu Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Kalau kita tatkala menyebut Allah Subhanahu wa taala Allahu Akbar, itu kita melihat yang agung itu hanya Allah, yang lain itu dianggap tidak ada. Berarti kita sudah mencapai derajat khusyuk tapi tingkat pertama. Makanya sering saya sampaikan kalau ada orang sholat kemudian dia itu melihat orang lain itu lebih rendah daripada dirinya, itu berarti sholat di dalam kesombongan. Karena kalau kita sholat itu tidak pernah melihat dirinya itu lebih, karena apa? Ketika sholat yang diagungkan ya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itu yang lain itu tidak ada artinya. Makanya sampai dalam filosofi ya, ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, tangan ini sebenarnya aku lepas dari urusan dunia. Sudah, saya nggak mikir apa. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya kalimat pertama. Allahu Akbar. Sehingga ulama itu kalau ada Allah, kalau kajian fikih nanti kan ini begini atau begini, tapi makna filosofinya itu ketika kita mengangkat ini, aku lepas dari urusan dunia, yang saya fokuskan adalah Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Nah, maka di sini wayam bagi antat koron, dan hendaknya Anda fokus ya menyebut ya atau mengingat atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Al-Hikam kita akan diajari begitu kita melaksanakan sholat, pertama kali yang dibangun dalam pikiran kita terima kasih kepada Allah atas karunia-Nya sehingga saya bisa sholat dan bersujud kepadamu. Itu sudah aman kalau seperti itu. Jadi begitu bangun tidur bisa sholat, ya Allah terima kasih, matur nuwun. Ini kalau bukan pertolonganmu aku nggak bisa. Akhirnya sholat tuh tenang dan nyaman. Nah itu berarti tatkala tahu Allah Akbar, Allah itu maha besar. Dan tidak bisa dibandingkan Allah lebih besar dari ini, nggak bisa. Karena Allah itu ya Allah wahdahu la syarikalah. Nah, kapan kita mengagungkan Allah ya? Inda ruku'ika wa sujudika, ketika rukukmu dan sujudmu. Sehingga rukuk dan sujud itu pasti kita mensucikan Allah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ya itu kan ya. Nah, kalau nanti kajian fikihnya gimana? Itu gimana? Ya, bacanya hukumnya sunnah. Sunnah itu bisa ditinggalkan. Ya, sunnah itu
Jika dikerjakan dapatkan pahala, jika tidak dibaca tidak apa-apa. Tidak membaca tasbih itu juga tetap sah. Tapi maknanya itu tatkala sujud kita mensucikan Allah. Subhana rabbiyal azim. Subhana maha suci Allah. Rabbi ya. Subhana rabbi. Maha mulia Tuhanku. Al-azim yang maha agung. Berarti rukuk dan sujud itu adalah mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu saya sering melihat membaca itu ada orang sujudnya itu karena nyaman. Memang orang kalau sudah nyaman dengan Allah itu sujudnya itu rasanya enak gitu. Bayangkan kita membayangkan di hadapan orang yang paling kita cintai. Kalau Mas Wadud saja dulu calon istrinya itu bisa berlama-lama sampai lupa dengan waktu, apalagi saat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ilustrasinya ya, orang yang sedang kasmaran itu kalau misalkan diberikan kesempatan oleh calon mertuanya, mulai kamu boleh datang jam 7, jam 9 atau jam 8 boleh pulang. Oh, itu kadang nggak tahu waktu. Itu kadang datangnya lebih awal, jam 6 sudah datang. Apa awal? Iya karena ini. Wah, jadi 1001 alasan disampaikan akan bisa berlama-lama. Nah, kemudian ketika waktunya pulang itu mencari alasan supaya bagaimana terlambat. Bagaimana kita itu bersujud kepada Allah, kekasih kita yang mencintai kita, yang sifat Rahman dan Rahimnya kepada kita, Latifnya kepada kita, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, itu semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersujud. Betapa enaknya, betapa lezatnya ketika bersujud, saat itulah kesempatan untuk mensucikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap subhana rabbiyal a'la. Subhana maha suci Rabbi Tuhan al-a'la yang mulia, yang agung. Nah, sehingga kadang itu sampai lama gitu, enak. Ya, seolah-olah itu mau mengangkat kepala kita itu susah. Kenapa? Betapa asiknya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu kalau sudah seperti itu bisa dikategorikan khusyuk ya. Itu berarti zahir dan batinnya itu sudah mulai bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sujudnya lama ternyata ketiduran. Oh, itu banyak itu. Kalau seperti itu banyak. Lama, Masya Allah, sujudnya lama. Ternyata ngantuk memang. Ternyata dibangunkan, oh itu biasanya di Mekah ya, ketika bulan Ramadan, sujudnya kan memang lama. Lama kok nggak bangun-bangun, ternyata tertidur. Ya lumayan lah, lumayan. Nah, di sini mengingatkan ya, diingatkan wayam bagi antat kibria Allah Ta'ala wa dhamatihi inda ruku'ika wa sujudika. Nah, setelah muncul rasa melakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'lamu bidzalika bisigharika. Nah, Anda itu mengenali, Anda itu kenal bahwa Anda itu lemah, Anda itu tidak berdaya, Anda itu kecil, Anda itu dulu tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada lagi. Berarti kita betul-betul hina. Sehingga lucu kalau orang sholat itu kemudian mengatakan sholat lu seperti saya. Itu lucu karena apa? Mestinya setelah sholat itu merasa rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian membanggakan sholatnya, bahkan menganggap orang lain itu lebih rendah. Jadi takbir yang mengagungkan Allah itu bukan untuk gaya-gayaan. Nah, kalau sering ada kritikan gini, takbir Allahu Akbar tapi menghancurkan jendela mobilnya orang. Takbir itu untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wa ta'lamu dzalika bisigharika. Anda mengenali hal itu, mengenali bisigharika, ya, merasa kecil, merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang perlu kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau batin kita bisa berkata demikian, itu berarti kita sholatnya sudah mulai bagus. Wallahu birahmati ahallaka limunajatika.
Ya, serta memunculkan dalam benak kalian bahwa sungguhnya engkau makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala aqal min ta'addub wal khudur bi qalbika baina yadayhi, yaitu kemudian berkah dan rahmat yang membuat engkau pantas munajat dengannya, maka jangan kurangi kesantunan dan kekhusyukan hatimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita ilustrasikan itu setelah melihat Allah itu agung, Allah itu pantas disembah, Allah itu akbar, Allah itu azim. Dalam kemudian kita menunjukkan rasa tunduk, yaitu dengan rukuk dan sujud, kita mengenali diri kita. Ya Allah, saya rendah. Pantasnya aku itu bersujud kepadamu. Pantaskah aku menyembah kepadamu? Kami hina. Kemudian mengucapkan terima kasih ya Allah, saya yang rendah ini diberikan kesempatan untuk munajat kepadamu. Padahal mestinya lidah ini tidak pantas untuk munajat karena lidah saya itu banyak berkata-kata kasar dan kotor. Tapi masih kau berikan kesempatan untuk bersujud dan munajat dan mengingatmu. Oh, itu akhirnya senang ya. Orang beribadah seperti itu nyaman. Ya, beribadah seperti itu nyaman. Nah, saat itu kemudian tidak mengurangi kesantunan kita dan hadirnya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga etika, kesantunan ya, kesantunan dan hadirnya hati kita baina yadaihi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah penjelasan Imam Al-Ghazali tentang kalimat yang sederhana tapi maknanya luar biasa. Jadi Imam Al-Ghazali itu ya, Imam Al-Ghazali itu kan ketika dia menyampaikan hal ini, beliau itu sudah merasakan. Kalau kita kan bisa menyampaikan, tapi sebenarnya belum bisa merasakan. Ya, paling banyak seperti itu. Ya, seperti orang yang ahli kopi yang sudah bisa merasakan nikmatnya kopi, itu ketika cerita tentang kopi itu kan asik ya. Mengalir kopi itu enak, cara masaknya begini, rasanya itu begini, karena sudah pernah merasakan nikmatnya kopi. Kalau bukan penikmat kopi, cerita kopi itu enak, kopi itu nyaman. Kamu pernah minum kopi? Enggak pernah. Oh, saya kalau minum kopi malah sakit perut, murus-murus, mencret. Oh, berarti ceritanya itu kan nggak valid ya. Nah, ada misalkan orang cerita tentang subhanallah ya, saya itu menunaikan ibadah haji nikmat sekali di Arafah. Nah, itu kalau cerita dan merasakan cerita itu betul-betul sampai pada hati orang yang diceritakan. Tapi kalau bercerita tentang haji itu luar biasa nikmat. Pernah haji? Oh, nggak pernah, saya cuma lihat dari TV. Wah, nggak bisa. Jadi Imam Al-Ghazali itu sudah bisa merasakan, kemudian bercerita. Sehingga antara hati dan fisik Imam Al-Ghazali tatkala sholat ya seperti itu. Sama dengan penulis ya, penulis novel atau penulis lagu, lirik sebuah lagu yang dia itu merasakan kehidupan seperti lagunya, itu bisa merenungi. Orang mendengarkan itu bisa terbawa. Karena apa yang diceritakan adalah perasaan dirinya. Tapi kalau hanya lagu, tidak ada unsur seperti itu, hanya menjadi hiburan. Nah, ini Imam Al-Ghazali itu sudah merasakan kelezatan sholat, bagaimana ruku dan sujudnya. Beliau itu saat itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika bermunajat bersyukur karena diberikan kesempatan munajat, maka dalam sholatnya beliau itu menjaga etika dan kesantunan dan menjaga kehadiran hati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita latih ya. Makanya ngaji seperti ini itu melatih diri kita. Kalau kita bisa melatih diri ya, satu persatu ya, kita kupas, setiap hari kita tambah. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa merasakan kelezatan sholat yang sesungguhnya. Sudah merasakan kelezatan sholat yang sesungguhnya itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya itu seperti ya namanya nikmat ya, yang luar biasa itu nggak bisa diceritakan.
karena itu kenikmatan ruhani. Terus kita lanjutkan. Ketika sedang rukuk dan sujud, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Tadi itu kibriya wal azamah. Al kibriya'u wal azamatu muncul dalam, kemudian merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu namanya bisigharika. Itu tadi disebutkan wa ta'lamu dzalika bisigharika wallahu birahmati ahallaka limunajatihi. Karena kita kecil, karena kita rendah, maka pantasnya kita itu ya munajat. Munajat itu apa? Ya berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau maha mulia, engkau maha aku itu rendah ya Allah. Nah, ciri khas orang yang merasa rendah itu selalu tergantung kepada Allah. Ciri khas orang yang merasa hina itu akhirnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu disebut dengan munajat. Innal musalli yunaji rabbahu. Ketika sholat itu sedang berbisik kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya seperti para sahabat ya. Kalau kita kan bukan sahabat Nabi, tapi kita bisa latihan. Ya, bisa latihan. Pernah saya sampaikan di dalam kitab apa namanya Al-Hikam, kalau kita ibadah, ciptakan dulu hati kita itu senang dan nyaman. Ya, bangun dulu hati kita senang dan nyaman. Sebab kalau hati kita senang dan nyaman, itu sholat itu enak nanti. Enak. Kalau sudah enak, itu kadang sholat 2 rakaat itu kok nggak puas, ditambah lagi 2 rakaat. Karena hatinya sudah nyaman. Kok nggak puas, tambah lagi. Jadi sholat itu akhirnya menjadi sebuah kerinduan. Belum waktunya masuk itu kadang ya Allah ini sebentar lagi zuhur nih kok nggak cepet adzan. Itu ada sebuah kerinduan ya. Kerinduan waktu sholat ya, datang. Nah kalau kita kan nggak rindu waktu sholat, begitu adzan pas minum kopi sama ngerokok, waduh, Allahu Akbar, baru duduk sudah adzan lagi. Karena apa? Kerinduannya tidak ada, maka kita bangun nanti bisa merasakan kerinduan waktu sholat, merasa hina ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga kesantunan dan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Menjaga khusyukan ketika sholat itu ya nggak mikir macam-macam, ya nggak mikir kemana-mana. Tapi yang namanya manusia ya, manusia seperti kita ini ya sholatnya ya kadang sholat itu justru tatkala sholat itu justru yang hilang bermunculan. Janji yang lupa itu ingat. Itu kalau kita ya, janji yang betul-betul lupa ketika sholat itu ingat. Kemudian duit yang jatuh kemana itu ketika sholat itu ketemu. Oh ternyata di sana ya duit saya. Nah, janji yang lupa ingat, duit yang hilang ketemu ya. Kemudian pokoknya untuk sholat itu kita ketemu semua. Semakin lama sholat kita akan semakin banyak yang kita ketemukan. Nah itu bedanya. Allahu Akbar. Oh iya habis ini saya janjian sama si A. Sami Allah liman hamidah. Oh ya saya janjian di restoran ini nanti kita ketemu nih. Rabbana lakal hamdu. Oh iya nanti kita. Jadi mulai awal sholat sama itu bercerita hatinya tentang rencana perjalanannya. Dan itu kita. Oleh karena itu khusyuk dalam artian ya lebih konkretnya itu ada sifatnya minimalis, ada maksimalis. Nah, yang minimalis ya, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya Allah, saya ini rendah. Saya itu sedang munajat kepada Allah. Nah, baru kemudian muncul lagi mikir ini dan ini muncul lagi. Ingat, saya sedang sholat ya Allah, aku sedang menghadap Engkau ya Allah ya. Nah, itu karena apa? Karena ya level kita ya seperti itu. Ya level kita seperti itu. Ya, tapi kalau kita tidak mau belajar kan akhirnya tidak naik kelas ya tetap gitu aja. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan ya
kemudahan bagi kita untuk bisa menjadikan sholat kita itu sebagai tempat munajat kita, sebagai mana pernyataan bin Athaillah, inna sholata mahalul munajat, sesungguhnya sholat itu tempat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata, ya, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala muqbilul musalli ma lam yaltafit, sesungguhnya Rasulullah sallallahu, ini sesungguhnya salah nih, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala, ya, menyambut, melayani permohonan orang yang sedang sholat selagi tidak lalai. Nah ini ya. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW itu berkata, apa? Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala menyambut, melayani. Maksudnya begini, kalau kita masuk sebuah hotel atau tempat, begitu kita masuk itu sudah disambut, nah, itu namanya mukbil, ya, ahlan wa sahlan itu. Jadi Allah itu siap menerima, itu namanya mukbilul musolli. Allah itu akan menyambut orang yang sedang melaksanakan sholat selagi hatinya tidak lalai. Ini riwayat Imam Ahmad. Nah, rata-rata orang sholat itu saat itulah puncak kelalaian. Semakin berusaha khusyuk itu semakin tinggi tingkat kelalaiannya. Itu khusyuk modal kita. Makanya kalau pelajaran khusyuk itu, pelajaran sholat khusyuk itu, ya, pelajaran sholat khusyuk itu kita kadang diajari fokus pada bacaannya, fokus pada ini. Itu kadang semakin mikir bacaannya ini benar apa enggak, itu bagaimana. Jadi proses otak, ya, kita mengucapkan, otak itu mengartikan. Jadi proses penerjemahan. Jadi kita itu sebenarnya kalau sholat, misalkan sholat maghrib, kita baca Al-Fatihah, itu ada proses penerjemahan. Lisan kita Bismillahirrahmanirrahim, itu ada proses menerjemahkan, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sampai lupa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya beda sama yang ilah itu, kalau kita sholat itu nyaman. Terima kasih ya Allah, aku sholat, aku menghadapmu ya Allah, Allahu Akbar, enak gitu. Padahal nggak ngerti artinya, tapi nyaman. Itu jauh lebih bagus, ya. Tapi bukan berarti wah sudah kita berhenti ya, memaknai sholat, bukan berarti gitu. Nah, itu ternyata menurut para ulama itu karena makanan yang masuk dalam tubuh kita itu proses dan jenisnya itu halal. Nah itu. Maka tadi saya awali, Joko Sembung naik becak nggak nyambung, Cak. Ya, suka makanan-makanan haram, sholat. Saya sudah sholat khusyuk, tapi masih makan, ya, barang-barang haram, itu susah nyambungnya. Tapi kalau makanan yang dikonsumsi itu berusaha memakan barang yang halal itu baru berdiri saja, itu rasanya enaknya luar biasa itu. Baru berdiri, belum sholat, belum takbiratul ihram, itu rasanya itu bahagia. Bahagia. Sholat itu rasanya sama kayak apa ya, menghadap kekasihnya. Gemeter, ya, senang, bahagia, ya, sampai susah mengakhiri kenikmatan sholat tersebut. Nah, kemudian Ibnu Athaillah juga menjelaskan, nah, wah saya nggak bisa khusyuk, mendingan nggak usah sholat. Oh, tambah bahaya. Wah saya tuh nggak bisa khusyuk. Terus ada, ngapain sholat kalau nggak bisa khusyuk? Mendingan nggak usah sholat, tuh tambah bahaya. Kata Ibnu Athaillah, ya, la tatruki al-dzikra, jangan meninggalkan zikir, ya,
Jangan sekali-kali meninggalkan zikir walaupun zikirnya itu belum khusyuk, belum istiqomah. Bisa jadi ya sholat yang 5 waktu kita kerjakan ya, mulai takbiratul sampai salam itu ada durasi setengah menit atau 1 detik itu nyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tidak tahu, itu yang menilai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting istiqomah tadi itu. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Allah telah berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan innallaha sesungguhnya Allah taala mukbil ya menyambut al-musalli malam yaltafit selama atau selagi orang itu tidak lalai. Nah, kita pernah melihat fawailul lil musallin. Fawailul maka kerusakan terjadi fawailul musallin alladzina an salatihim sahun. Dalam salatnya itu lalai. Ya, insya Allah kita tidak ya, tidak lalai. Paling ya ada berapa sholat terus mikir yang lain-lain, mikir utang, mikir tagihan, itu biasa, biasa seperti kita. Tapi yang penting terus menerus istiqomah, jangan pernah putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala karena melaksanakan sholat itu adalah salah satu karunia Allah terbesar terhadap hambanya. Terus kita lanjutkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal abda, ya. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba. La yusalli, ya, la yusalli, sesungguhnya seorang hamba la yusalli ya, wala yaktub, ya. Sesungguhnya seorang hamba. Bagaimana? Yang sedang melaksanakan sholat. Ada seorang hamba melaksanakan sholat. Nah, sholatnya itu bagaimana? Sesungguhnya seorang hamba yusalli ya, wala ya, yang melaksanakan sholat ya, sungguhnya ada seorang hamba yang sedang mengerjakan sholat. Kemudian tidak ditulis wala yaktubu lahu min sholatihi wala yaktubu, dan tidak ditulis min sholati dari sholatnya orang tersebut la nisfuha ya wala sulusuha wala rubuha wala khumusuha wala sudusuha wala usruha wa innama yuktabu lirrajuli min salatihi ma aqala minha. Sesungguhnya orang yang sedang sholat maka tidak ditulis ya, tidak ditulis baginya dari sholat dari sholatnya. Sholatnya ini dari sholatnya setengahnya. Jadi orang sholat itu kadang kita kan sholat maghrib, kadang oleh Allah itu tidak dicatat setengahnya maupun sepertiganya maupun seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya dan tetapi ditulis bagi seorang dari sholatnya apa yang dipahaminya dengan akal khusyuknya. Jadi di antara sholat yang kita kerjakan itu yang dinilai itu khusyuknya. Nah, tingkat khusyukan seseorang itu masing-masing itu berbeda. Ada yang khusyuk tatkala membaca Al-Fatihah. Ada yang khusyuk tatkala membaca takbiratul membaca takbir Allahu Akbar, itu khusyuk. Selebihnya itu enggak khusyuk. Ada yang khusyuk tatkala membaca Sami Allahu liman hamidah. Ada yang seperti itu. Ada yang khusyuk tatkala membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Ada juga yang khusyuknya ketika doa antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Ada yang khusyuk saat membaca tasbih subhana rabbiyal a'la. Ada yang khusyuk tatkala membaca iftitah. Itu masing-masing punya punya kelebihan. Nah, kalau kita ingin tahu ya, kita lihat diri kita sendiri. Jangan sampai melihat orang lain. Maka sering saya sampaikan ketika baca surat Al-Fatihah ya, itu ada satu hadis qudsi ketika baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyebut Zakarni abdi. Kata Allah, Zakarni telah mengingatku hambaku. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjung diriku.
Maliki alhamdulillahi rabbil alamin. Hamidani abdi. Hambaku telah memuji aku. Oh. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku telah menyanjungku. Kemudian ayat berikutnya Maliki yaumiddin. Kata Allah itu, hambaku telah mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku hidayah. Suratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang ditempuh oleh para nabi sebelumnya, jalan Rasulullah, para sahabat, para ulama, kasih. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, kemudian saat itu kita bisa khusyuk, bisa nyaman, berarti ya tingkat khusyukan kita tatkala membaca surat Al-Fatihah. Maka di sini bisa ada di sini kan nisfuha wala thuluthuha, ya kadang tidak dicatat ya setengahnya, sepertiganya ya, tapi kita akan punya kemampuan masing-masing ya, tingkat khusyuk kita masing-masing. Makanya saya selalu menganjurkan baca Fatihah itu kalau bisa bagus, benar, dinikmati ya, insya Allah kita bisa khusyuk tatkala baca surat Al-Fatihah. Yang lain bagaimana? Yang lain sudah biasanya sujud kadang tergesa-gesa, ruku kadang juga tergesa-gesa, baca tahiyat tergesa-gesa, apalagi ada janjian, apalagi HP-nya taruh di depannya itu bunyi, itu sholatnya itu apa namanya, balapan dengan apa namanya, cepet-cepetan gitu. Makanya hendaknya kalau sholat dimati ya, semua perangkat yang ada sekitar yang kita miliki, misalkan jam tangan itu diletakkan biar kita fokus. Tujuannya cuma satu itu, biar kita bisa merasakan kekhusyukan. Nah, mudah-mudahan surat Al-Fatihah kita yang baik dan berkualitas mengantarkan kita bisa khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita tidak bisa, yaitu misalkan Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Oh, ternyata nggak bisa. Ternyata bisa. Rabbana lakal hamdu. Rabbana wahai Tuhan, lakal hamdu. Hanya untukmu segala puji. Oh, ya, tidak ada yang berhak dipuji. Nah, mudah-mudahan kita bisa ya. Itu namanya menjaga lahir dan batin. Nah, lisan kita membaca, batin kita khusyuk, itu berarti sholat kita betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yaitu bacaannya, gerakannya, dan hatinya insya Allah selaras. Wallah alam, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Syukur-syukur bisa betul-betul khusyuk. Kalau belum khusyuk, jangan pernah berhenti belajar. Karena kalau kita belajar berarti kita itu sedang berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yabtaghi fihi al-'ilm sahlan tariqan ilal jannah. Terima kasih, saya kembalikan waktunya kepada Mas Watu. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat memotivasi kita untuk lebih khusyuk lagi sholatnya. Karena apalagi kita sudah banyak belajar dengan literatur-literatur yang berbeda, sholat khusyuk dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depannya bagaimana sholat kita itu tidak hanya sebatas rutinitas saja, tapi merupakan ibadah yang benar-benar bagaimana supaya ibadah kita khusyuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini sudah mulai banyak pertanyaan, kita akan coba membacakan pertanyaan satu persatu.
Baik, di sini Ustaz, pertanyaan pertama yaitu bagaimana kalau sholat tasbih kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah 300 kali. Cara menghitungnya karena 4 rakaat agar sholat fokus tidak kurang dan lebih, Ustaz, mohon. Nah, kalau bisa sholat tasbih itu berjamaah, ya, biar imamnya yang hitung. Kita fokus, enaknya berjamaah kan begitu ya. Enaknya berjamaah, cuma yang tanggung jawab itu kan imam. Cuma kalau kita menghitung nanti kadang kadang kelebihan, kadang kurang ya. Ya biasa namanya, ya, apalagi orang tua ya. Kadang kelebihannya banyak, kadang kurangnya banyak. Tapi mau sholat itu sudah top ya, mau sholat itu top ya. Jadi memang itu salah satu kelemahan ya. Baca tasbih kadang ini sudah pas atau kurang, itu was-was. Tapi kalau makmum enak, pokoknya saya tuh paling suka itu sholat tuh makmum. Kecuali terpaksa itu jadi imam. Pokoknya makmum itu paling enak. Karena apa? Tidak terbebani menghitung tadi. Nah, kalau makmum kan enak. Nanti kalau misalkan makmum terus imam salah, kamu sholatnya seperti itu, saya ikut imam. Imamnya nanti yang tanggung jawab. Tapi berusaha ya, berusaha jadi makmum, tapi berusaha sholat tasbih itu kalau bisa memang belajar dan minimal dalam hidup 1 kali itu minimal pernah lah sholat tasbih ya. Saya anjurkan jadi makmum aman. Oke. Oke, baik. Alhamdulillah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi biar tidak repot dengan menghitungnya, lebih baik jadi makmum saja. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya, kita sudah melakukan rutinitas ibadah seperti baca Al-Quran, zikir, wirid, dan ibadah lainnya. Tapi karena adanya kenikmatan dunia dan sibuk waktu dengan urusan duniawi, waktu untuk wirid dan lainnya itu berkurang, Ustaz. Apakah ada tip agar istiqomah menikmati ibadah dan wirid khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Dalam kitab Al-Hikam kita pernah membahas tentang namanya makom asbab dan makom at-tajrid. Nah, makom asbab dan makom tajrid. Jadi kadang Allah tempatkan kita itu di makom asbab atau kita ditempatkan oleh Allah itu makom tajrid. Misalkan kita misalkan kita ditakdirkan oleh Allah jadi dokter, maka jadilah dokter yang baik. Dari dokter itu sering membantu orang, berarti makom kita, status kita itu sebagai seorang dokter untuk menggapai rahmat Allah SWT. Jadi zikir kita itu membantu orang ya, zikir kita membantu orang. Jadi potensi untuk mendapatkan ridho Allah itu dari membantu banyak orang tadi itu. Sholatnya ya biasa, sholat biasa ya, sunat biasa, tapi fokusnya yaitu memang Allah ciptakan kita membantu orang tadi itu. Ada orang sakit, kemudian ada orang kaya raya. Orang kaya raya kan nggak mungkin seperti orang yang ahli ibadah, seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah kan melarat. Jadi setiap hari di teras ya depan rumah Rasulullah SAW, Ashabus Sufa tiap hari menghafal hadis, setiap hari menghafal Al-Quran. Nah, sementara Abdurrahman bin Auf dagang. Dagang Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf itu dengan dagangnya, dengan duitnya itu membantu perjuangan Rasulullah SAW. Maka ya, kalau kita bekerja, niatnya ibadah, itu juga menjadi bagian dari ibadah atau wirid kita. Wirid ekonomi lah. Dapat ini, apa yang kurang kita bantu, berarti kita mendapatkan pahala melalui apa yang kita miliki tadi itu. Jadi jangan misalkan ada orang yang kerja kemudian Allah berikan penghasilan yang banyak. Saya ingin menjadi orang yang ahli zikir, gak kerja. Ya itu jangan berpikir mau pindah karena Allah menempatkan kita di tempat itu. Nah, yang harus kita kerjakan yang biasa-biasa aja, misalkan sholat tahajud ya nggak usah banyak-banyak 2 rakaat. Ya, misalkan kurang tambah 2 rakaat. Kemudian mau berangkat kerja ya sholat duha biasa-biasa saja. Itu dicontohkan Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian siapa lagi itu Abdurrahman bin Auf, kemudian Tolha bin Ubaidillah, itu kan konglomerat. Kan kalah itu dibandingkan dengan Abu Hurairah ini. Abu Hurairah berapa? 4.000 hadis dihafal. Umar bin Khattab sedikit.
Nah, seperti itu. Jadi misalkan Khalid bin Walid, makomnya apa? Perang. Jadi kalau baca Al-Quran itu nggak begitu lancar. Paling yang lebih lancar Mas Wadud mungkin. Tapi apa? Beliau itu kalau perang, itu paling pertama di depan sendiri. Karena beliau itu adalah panglima perang pada waktu itu. Tapi baca Al-Qurannya itu nggak fasih. Apa bahasa sekarang itu gradul-gradul. Tapi diapresiasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui apa? Melalui strategi perangnya, keberaniannya, ya, mengatur pasukannya. Jadi kita itu punya makom masing-masing. Jadi yang penting sholat yang wajib itu tidak kita tinggalkan, yang sunnah rawatib ya. Kalau mau pindah, kalau bisa jangan pindah. Uh, Nanti biarlah menjadi pengusaha, dengan usaha itu akhirnya bisa membantu umat Islam. Begitu Mas Fatut. Oke, baik, alhamdulillah cukup jelas ya Bapak Ibu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, pernah dengar kisah Ustaz, Allah tidak terima sholat seseorang karena suatu hal. Sholat apa yang dimaksud itu Ustaz, yang tidak diterima? Ya tentu saja kalau sholatnya tidak wudhu ya tidak diterima ya. Ya syarat sahnya sholat itu kan suci ya, suci dari hadas kecil dan dan itu pandangan ulama fikih ya. Kemudian yang dipakai itu yang dipakai itu adalah busana yang bersih ya, atau suci dari, kemudian tempatnya juga suci, kemudian setelah itu baru batin kita. Jangan sampai kita melaksanakan sholat tapi makanan yang kita konsumsi yang masuk dalam tubuh kita adalah barang-barang haram, sehingga ada pernyataan hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik ya, tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, kalau semua perangkat zahir dan batin baik, itu ya gampang diterima. Tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gimana? Ya, tandanya itu adalah kesalehan sosial. Ya, sering saya sampaikan orang naik haji itu tandanya diterima apa? Memiliki sifat dermawan. Kemudian ucapannya menyenangkan, kemudian ngalahan. Nah, kapan hari waktu haji itu Mas Batut ketemu dengan uh, yang selalu menyertai Mbah Maimun Zubair. Nah, kemudian saya tanya, karena saya kenal sama beliau, apa sih rahasianya Mbah Maimun itu panjang umur, sehat walafiat, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala? Sebutkan, pertama, hidup itu jangan dibuat repot. Yang kedua itu ngalah, gak menang-menangan. Yang ketiga itu dermawan. Nah, dermawan ini salah satu tanda orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita ingin ibadahnya termasuk diterima itu ya itu menjadi pribadi yang secara sosial itu soleh secara sosial. Begitu Mas Wad. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Tadi kata Pak Ustaz ada sikap kita ada dua. Jadi apakah contoh sikap maksimal itu Pak Ustaz? Mungkin yang disampaikan di awal tadi. Sikap apa ya maksudnya? Sikap belum terlalu spesifik sih, jadi hanya pertanyaan seperti itu. Mungkin kita keep dulu ya, kan belum terlalu spesifik, kita belum memahami. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Kalau lagi takbiratul ihram sambil diniatin dalam hati berbarengan dengan Allahu Akbar, sambil diletakkan tangan di bawah dada, itu bagaimana? Boleh Ustaz? Kan sholat itu begini ya. Kalau di dalam kitab Jerome itu, kita tatkala mengucapkan usolli fardus subahi rok'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman. Nah, usolli fardus subahi itu bukan bagian dari sholat, itu namanya apa? Niat dengan diucapkan. Nah, ketika kita sudah takbiratul ihram itu kita berarti mulai sholat. Nah, baru Allah. Nah, ketika Allah Akbar itu sudah namanya sholat. Nah, ketika Allah Akbar
ketika tangan ini bergerak Allah, tangan bergerak kemudian lisan Allah, hatinya itu niat sholat. Gitu caranya. Jadi takbiratul ihram, ya takbiratul ihram yaitu dengan Allahu Akbar, kemudian lisan itu mengucapkan takbir, tangan itu diangkat, hati itu niat sama bar, itu berarti kita masuk pada waktu itu sholat. Jadi cara niatnya gitu. Allahu Akbar. Nah, itu nanti kan, itu kan pernah saya jelaskan gitu di tentang sholat ya. Nggak tahu sudah saya pernah jelaskan apa enggak tentang sholat. Nah, niatnya sholat itu niatnya di hati, sedangkan mengucapkan itu bukan bagian dari sholat, tapi mengucapkan itu mustahabun, dianjurkan untuk menata hati kita sedang akan melaksanakan sholat. Allah Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Sampai kemudian inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa muslim ana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sejak itulah kita mengatur hati dan lisan kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu caranya, Allahu Akbar niat dalam hati. Oke, baik, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, ini sebetulnya sudah dibahas di bab sholat ya di awal-awal kemarin. Baik, ini kita masuk pertanyaan berikutnya. Boleh enggak Ustaz kita menggabungkan sholat sunnah duha dengan sholat hajat? Sholat duha dan sholat duha itu katanya anak-anak sholat ekonomi. Saya waktu kuliah itu, sebelum berangkat kuliah itu sholat dulu saya. Terus teman saya lewat lagi sholat ekonomi ya, itu guyonannya karena terkenalnya kalau sholat duha itu urusannya dengan rezeki ya. Nah, itu bagi yang amatir begitu. Tapi kalau sholat yang sesungguhnya, punya duit nggak punya duit, banyak rezeki atau tidak, sholat tidak akan ada bedanya. Karena apa? Sholat itu interaktif dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat hajat itu memang dianjurkan ketika kita punya hajat tertentu, itu kita sholat hajat. Nah, kalau digabungkan, gimana? Ya, nggak bisa, namanya niat sholat hajat sama sholat Tuhan, niatnya saja berbeda. Jadi esensi sholat itu kan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat sholat hajat, sholat hajat. Jadi ada sebuah kisah. Ini kawan saya itu punya anaknya itu kalau disekolahkan itu mesti pingin pulang. Sekolah di mana aja pingin pulang. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, teman saya itu kemudian tahajud atau sholat hajat itu tiap hari selama berapa bulan. Kemudian mimpi anaknya itu bermain-main di Mesir. Anak saya kok kelihatannya kerasan di sini. Akhirnya dikirim di Mesir. Nah, ternyata betul dikuliahkan di sana kerasan. Nah, itu perlu beberapa bulan ya. Sholat hajat. Nah, biar nanti itu ada sinyal. Nah, sinyal itu apa? Nanti Allah yang akan memberikan sinyal. Itu sholat hajat tersendiri, sholat duha itu tersendiri. Esensinya sama, yaitu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Baik. Tadi yang dimaksud Ustaz sikap minimalis sudah dijelaskan. Yang tadi di awal di skip Ustaz. Yang maksud maksimalisnya belum dijelaskan Ustaz katanya. Jadi minimalis ini ya, minimalis itu sholat minimalis ya. Sholat minimalis itu yang rukun-rukunnya itu terpenuhi. Kalau maksimalis, sunnah-sunnahnya itu dijaga. Ya, kalau sudah minimalis dan maksimalis semuanya dijaga, kemudian hati kita. Jadi hati kita itu sujud. Ya, darah kita itu ikut sujud.
kulit kita itu sujud, rambut kita itu sujud, sehingga nanti yang disebut dengan semua organ tubuh kita itu juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadikan insya Allah tubuh kita itu tidak akan tersentuh api neraka. Terus bagaimana caranya? Ya tetap belajar. Ya kita belajar maksimal. Ya, begitu Mas Fatut. Oke, baik, selanjutnya. Saya pernah dengar ceramah nih Ustaz, semua zikir yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah bila sholawat kepada Nabi sudah jelas pasti. Itu bagaimana kalau seperti itu Ustaz? Jadi gini ya, kalau kita berdoa atau berzikir itu kenapa harus diawali dengan sholawat? Karena sholawat itu menjadi penghubung. Ya penghubung. Jadi kalau kita misalkan langsung kepada Allah gimana? Ya nggak bisa. Kita kenal agama Islam dari Rasulullah. Maka sebut dulu nama Rasulullah baru bisa nyambung. Nah, maka berdoa pun itu pertama yaitu memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru kemudian hajat kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga doa itu biasanya begini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baru kemudian Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Berarti sholawat itu nggak boleh kita tinggalkan. Itu menjadi wasilah diterimanya sebuah doa. Sehingga kan Anda mengatakan langsung saja kepada Allah kita meminta, tetap nama Rasulullah itu tidak akan bisa hilang dari doa tersebut. Akan menjadi apa? Tangga. Ya, jadi jangan sampai saya langsung minta kepada Allah. Sebut dulu nama Rasulullah, baru kemudian doa kita akan nyambung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukum. Cintai Rasulullah. Cintailah Rasulullah. Senangkan Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Gitu Mas Adut. Oke, baik. Masih ada beberapa Ustaz, simple padat saja. Oke. Waktu juga tinggal 3 atau 2 menit ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, simple padat. 2 rakaat setelah sholat Jumat. Saya tidak pernah mengerjakan dan ragu apakah itu sholat ba'diyah. Mohon petunjuknya Ustaz. Ya nggak apa-apa, nggak mengerjakan, yang tidak wajib. Sementing Jumatannya itu dikerjakan. Ada itu seorang sahabat itu nggak pernah pokoknya sahabat ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya ini hanya melaksanakan sholat wajib saja, saya tidak mengurangi, dan ya sudah, bagus itu. Terus Rasulullah mengatakan, yang artinya gini, kalau Anda ingin melihat ahli surga, maka lihatlah ini. Ternyata tidak sholat sunat, tapi komitmen terhadap wajib-wajib itu juga menjadi ahli surga. Ya. Jadi tenang. Jangan panik. Misalkan saya nggak pernah sholat wajib, pokoknya sholat wajib dikerjakan dengan baik, ya istiqomah berjamaah itu juga ahli surga. Tapi rasanya kan nggak enak ya, kayak garing gitu. Baik. Oke, baik, selanjutnya. Saya habis dioperasi endoskopi Jumat lalu. Untuk mengganti sholat Jumat, saya sholat duhur setelah operasi. Apakah boleh, Ustaz? Ya, itu kan darurat, nggak apa-apa. Oke. Jadi yang tidak boleh itu meninggalkan sholat Jumat secara disengaja. Kalau darurat, tidak apa-apa. Termasuk COVID, waktu itu nggak sholat Jumat berkali-kali, dan alhamdulillah kita sudah mengerjakan itu, artinya meninggalkan sholat Jumat berkali-kali karena takut COVID. Ya itu nggak apa-apa, darurat. Oke, baik, jelas ya. Baik, selanjutnya Ustaz. Kalau sholat sudah di rakaat terakhir tiba-tiba kita sakit perut menahan kentut, apakah sholatnya batal atau bagaimana? Atau diulangi lagi, Ustaz? Tidak batal, belum kentut. Nah, yang batal tuh kentutnya, yang menahan itu nggak batal. Nah, caranya begini. Itu kan suatu misalkan ya, menahan kentut sampai tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullah, langsung keluar. Wah, itu buyar kan makmumnya itu. Misalkan imamnya kabur. Nah, itu jangan ditambah salam yang kedua. Ya. Begitu salam yang pertama keluar angin, itu sudah selesai sholatnya, berarti keluar dari sholat. Kalau ditambah salam yang kedua berarti batal, karena apa? Dia itu sedang kentut tatkala masih
sholat. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullah itu langsung keluar anginnya, itu berarti sholatnya sah. Tapi kan nggak enak sholat menahan kentut, itu rasanya gimana? Kira-kira malaikat nyatatnya itu gimana ya? Ketawa-ketawa malaikat ini sholat sambil menahan. Mungkin malaikat itu yang bercanda.